sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat 4, sama-sama kita membacanya 2, 3 ya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Amin. Amin. Dalam ayat ini Bapak Ibu dikatakan pergilah kamu, tetapi dalam bahasa aslinya dikatakan di sana keluarlah kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Kenapa itu? Tolong dihentikan dulu aktivitas anak-anak itu. Iya, dikatakan di sini Bapak Ibu, kembali dulu ke ayat pertama. Dalam ayat pertama dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jelas ayat ini mencatat, ayat ini menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri, karena bumi dipenuhi dengan kemuliaannya. Jadi ayat pertama jelas menunjuk, mengarah kepada anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri. Ayat 2-nya, apa dikatakan ayat 2-nya? Ayat 2-nya dikatakan di sini, dan dia berseru dengan suara yang kuat. Apa dikatakannya? Sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Alasannya kenapa ini dirubuhkan? Ayat 3. Alasannya di sini dikatakan karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa Babel itu telah rubuh. Nah, hari ini kita tidak membahas Babel, tetapi karena kita belum masuk ke sana, karena ini kejadiannya di akhir zaman. Nah, hari ini gambaran daripada Babel itu jelas ada dalam kitab Kejadian, yaitu berbicara tentang Lot atau Sodom dan Gomora. Tuhan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora karena kejahatan kota Sodom itu sudah sampai ke langit. Kejahatan Sodom itu sudah sampai kepada Tuhan. Apa dosa yang dilakukan di kota Sodom dan Gomora? Dan di kejahatan Babel itu akan sama seperti Sodom dan Gomora. Kejahatannya pada Sodom dan Gomora, kita lihat dulu dalam Kejadian
kita lihat. Sehingga pendeta dikelabui. Ya. Udah berapa kami lakukan bimbingan pranikah, pikirnya keluarga pendeta GPDL saya bisa ditipu. Begitu masuk ke rumah aja sudah tahu. Ya, begitu masuk ke rumah yang mau dibimbing itu sudah tahu gembala setempat mau menipu lagi. Ya. Maka kalau di luar sering ini kami perdebatkan supaya sebenarnya melakukan nikah itu sama nikah kudus dengan pernikahan yang tidak kudus lagi sama, nggak ada bedanya. Cuma antara meletakkan tangan pendeta itu di situ ada perbedaannya. Sehingga banyak orang mengatakan belum inam, bahkan ada juga yang mengatakan demi Tuhan kami belum pernah melakukannya. Kenapa? Hanya di mata pendeta itu tidak perlu diakui. Kalau di depan orang lain ada apa lagi sendiri kita sudah biasa. Inilah dosa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Bahkan tanpa ke gereja pun sudah akan bisa jika antikristus itu akan berkuasa. Jadi kejahatan daripada Babel sama dengan kejahatan Sodom. Perzinahan. Secara jasmani mereka melakukan seksual. Secara rohani dosa mereka adalah menyembah berhala. Kita lihat sekarang, banyak orang sekarang menciptakan obat-obatan. Bagaimana manusia supaya tergantung ke sana, tidak perlu lagi Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan, dalam mulai dari sejarah daripada Yesus, setelah Yesus lahir berumur 12 tahun, udah banyak perkara dan mujizat yang dia lakukan. Sampai dikatakan yang kusta ditahirkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh dapat berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Tapi banyak sekali gereja-gereja yang tidak mau tahu tentang kuasa Tuhan, memilih yang instan saja. Padahal ada kita punya Tuhan yang dekat dengan kita. Inilah membuat manusia itu lupa akan Tuhan. Ini merupakan salah satu dosa besar akibat ketergantungan kita tentang obat-obatan ini. Obat tidak salah, tapi sebab kita sudah bergantung terhadap obat, dan hanya obat itu yang membuat kita berdiri, obat itu yang membuat kita kuat, itu yang namanya salah. Obat tidak pernah salah, tetapi di saat kita berketergantungan dengan obat itu baru salah. Seks tidak salah, tetapi jika orang melakukan seks di luar nikah itu baru salah. Tuhan menciptakan seks. Tuhan menjadikan perempuan dan laki-laki untuk melakukan hubungan seksual, karena lewat itu bumi ini akan dipenuhi. Tapi di luar nikah, Allah mengatakan celaka mereka. Inilah dosa yang terjadi di akhir zaman, sama seperti dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Buktinya bisa kita lihat. Baca itu dalam Kejadian pasal yang ke-18 itu terus. Bagaimana tentang Sodom? Setelah Lot diselamatkan, apakah Lot mau keluar dari kota Sodom dan Gomora? Sebenarnya Lot tidak mau keluar dengan istrinya. Tapi karena permintaan Abraham, keponakanku itu, perhatikan. Sebenarnya Lot tidak mau keluar. Apa buktinya? Malaikat yang datang memegang tangan Lot, memegang tangan istrinya, memegang tangan kedua anak gadisnya, mereka keluar dari kota Sodom, dipaksa oleh malaikat itu. Tuhan mengatakan tempatmu ada di sana, agak jauh. Tapi apa kata Lot sesuai dengan kitab Kejadian sejarahnya? Lot mengatakan di sini saja, terlalu jauh ke sana. Ini yang membuat kita kadang mengatur Tuhan, bukan waktu Tuhan yang jadi, tetapi waktu kita. Apa yang terjadi? Efeknya besar Bapak Ibu. Masalahnya di belakang, kita tidak mengerti. Memang awalnya sakit yang Tuhan tunjukkan. Awalnya kita harus melewati berbagai kerikil dan batu, menjalani bukit yang terjal. Tapi di balik itu Tuhan sedang sediakan yang terbaik. Supaya kita jangan ikut ambil bagian daripada dosa mereka, supaya kita jangan ikut ambil bagian daripada kutukan mereka. Keluar. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak dikatakan dalam ayat ini membenci, tapi katakan keluar, dikatakan firman Tuhan. Keluarlah kamu dari sana. Lot tidak mau keluar karena dipaksa. Sakit loh Bapak Ibu kok dipaksa. Keluar dari Babel itu. Keluar daripada
setan. Banyak orang Kristen yang tidak mau keluar. Kenapa? Karena sudah diborgol. Diborgol siapa? Setan. Ada kita yang keluar, tapi di pinggir-pinggirnya. Kita sudah keluar dari kemabukan dan pesta pora, meja judi, kita keluar. Ini pintunya. Ini pintunya. Nah, ini contohnya pintu kan. Lalu kita udah keluar dari situ. Tapi kita pintu ini terbuka. Kita lihat di dahulu bagaimana ini. Dahulu pengenalan sini. Didengarkan suara batunya. Pak, bilang nama Pak kepala mayat. Masih terngiang di pikiran kita. Alkitab mencatat hari ini Yesus mengatakan, keluar dari Babel itu, keluar dari Sodom. Amin. Amin. Keluar dari sana Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, keluar dari sana. Amin. 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 Keluar. Seperti idonganan na to, umotat dita. Maka ada dongan yang namal. Amin. Ngahakan ceritain sugiron yang malor. Ang madagila pamating di aspal ka. Adong kubangan. Roma sugiron. So. Ang darap lain. Ada gila doang, dia mungkin bisa. Bisa lagi. Jadi sugiri gila kan? Sukun lagi. Dia orang tadongani na gila. Nagay gila ito. Natadongani pemalu, nagay pemalu ito. Ada pernah juga seorang perempuan yang sudah tua ambil bagian daripada dosa mereka. Tahun berapa itu? Yang digajah-gajah itu kasusnya. Ternyata bagian besar ada satu laras panjang disimpan, satu ya, banyak berbicara. Pada saat itu kumpul semua keluarga besar kumpul di situ. Karena adiknya perempuan mau melahirkan. Lalu saya dipanggil dari sekolah untuk berdoa. Yang si suami Muslim. Lalu saya katakan seperti ini saya nggak mau berdoa kalau Anda tidak menerima apa yang saya percaya. Lebih 1 jam kami berdebat tentang Yesus. Kalau Anda tidak mau, saya akan tinggalkan. Saya tidak akan jawab dengan istrimu dan anakmu. Bapak kok maksa? Saya bukan maksa. Saya tinggal pilih. Kalau memang itu kau pilih agama itu, saya pulang dan saya tidak mau berdoa. Tapi jika engkau menerima Yesus hari ini sebagai Juru Selamat, saya akan berdoa dan saya pastikan ini akan lahir normal. Oke lah, ikuti doa saya. Rupanya mafia-mafia itu sudah ada di sini 2 orang sebagai gengnya. Lalu setelah itu diikuti doa saya. Lalu saya tumpangkan tangan kepada perutnya perempuan ini yang melahirkan. Dalam namanya saya perintahkan keluar dengan normal. Lalu saya pulang, saya tinggalkan. Begitu lahir, dibungkus di atas, langsung sampai polisi. Semua menuntut, jangan ada yang bergerak satu pun. Nenek-nenek pun ikut jalan. Ambil bagian daripada dosanya. Kenapa? Karena dia berkumpul dengan orang-orang penjahat. Makanya kita mencatat keluar dari perkumpulan mereka. Haleluya. Tuhan. Jangan katakan cuma lihat-lihatnya kami. Keluar siapapun dia, keluar dari perkumpulannya itu. Supaya kamu jangan dulu ambil bagian daripada dosa mereka. Itulah dosa Sodom. Karena kejahatan Babel belum terungkap sampai hari ini. Tapi kejahatan Sodom dan Gomora sudah ada tayangan dan gambarnya. Dan sejarah juga sudah mencatat seperti itulah kejahatan Sodom, kejahatan Babel yang akan datang. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Maka tobat tidak dilarang, tapi jangan sampai ketergantungan.
Seksual tidak dilarang, tapi jangan dilakukan di luar nikah. Amin. Amin. Khususnya bagi pemuda-pemudi, saudara Nando, tidak boleh makan sebelum berdoa. Halo, Nando, tidak boleh makan sebelum berdoa. Gak tahu lagi saya, Om, berkatilah kami. Malah masuk-masuk ini, malah masuk kasih. Malah nengok sama uli. Saudari Eca, pemuda-pemudi, jangan makan sebelum berdoa. Jangan lakukan hubungan seksual itu sebelum diberkati, supaya jangan merupakan kebiasaan kepada keturunan kita. Sok suci kosong kusok, ya kan? Itu senjata yang dilontarkan oleh setan. Tapi dalam Alkitab mengatakan tetap itu salah. Berjuang. Rasul Paulus mengatakan Bapak Ibu, memang hidup Kristus ini harus menderita. Ada yang sudah hamil baru diberkati. Ada pernah di lapangan bola, ternyata pendeta Manurung ini luar biasa tegasnya disiplinnya. Berapa bulan melahirkan, mengandung? 9 bulan. Rupanya diberkati pendeta Manurung ini 8 bulan sudah melahirkan. Bukan saya, ada di saat 8 bulan atas. 8 bulan atau 7 bulan. Sehingga ibu ini bersaksi, mulai kepada Tuhan. Tak saksi yang bulan sudah tumbuh. Sudah tanya di berdoa. Ingat kaki pona. Begitu dia naik ke mimbar, kamu kebanyakan kau ni. Wah, ribut. Mungkin suatu saat kenalnya Bapak Ibu kalau kita nanti sekali-sekali ke siapa. Ini memang kan. Halo, Bu. Pak, kita semua mulai ada meja Tuhan ini. Do ina posola. Dah masih udah ngerti bau bukuin. Coba dulu. Ada apa? Itulah kejahatan sekarang. Udah mulai merambat lebih cepat daripada virus corona. Ya. Keluar dari sana. Amin. Amin. Pemuda-pemudi yang ada di sini. Kita lihat situasi pandemi ini. Banyak gagal sekolahnya, menikah semua. Apa enggak belajar online? Yang dipelajari apa? Seksual. Hati-hati anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Hati-hati tentu. Ingat itu. Tidak boleh makan sebelum berdoa. Melalui Babel, raja-raja minum, gereja palsu Bapak Ibu yang menyamar seperti domba, tapi ujungnya adalah serigala yang buas. Keluar dari Babel. Amin. 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 Keluar dari Babel, keluar dari markasmu yang merasa zona nyaman kamu di sana dengan perbuatanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keluar. Tinggalkan itu dan jangan bersekutu lagi dengannya. Lalu aku mendengar suara raja dari surga berkata, pergi kamu, keluarlah kamu, hai umatku. Pergilah dari mana? Daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turun ditimpa malapetaka-malapetakanya. Keluar. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Dilarang Tuhan duduk di kedai tua. Tidak dilarang. Rasul Paulus berjalan ke sana, jalan ke sini untuk memberitakan Injil. Mantap sampai dia mengatakan, hidupku yang kuhidupi ini adalah Kristus, dan mati pun keuntungan bagi. Kalau udah siap Bapak Ibu, masuk ke sana.
Beritakan Injil di tengah-tengah judi. Haleluya. Keluar dari batu itu. Kita lihat dulu ayatnya, Bapak Ibu yang berbicara tentang keluar. Yakobus 4 ayat yang keempat. Cepat dulu. Kitab Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Perhatikan, kamu disuruh setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Tahu sahabat? Teman. Walau udah gila juga. Mardoman tukang gobang, iba tukang gobang. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas kan? Bersahabat dengan dunia. Apa dunia? Alkitab mengatakan dunia dengan segala keinginannya. Apa keinginannya? Pesta pora, perjamuan, kenajisan. Keluar dari sana. Yesus mengatakan dalam ayat 44, keluar dari kapal itu. Keluar dari kebabukan itu. Keluar dari judi itu. Keluar. Jangankan meninggal. Sakit saja sahabatku, saya tidak pernah. Jangankan meninggal. Sakit saja sahabatku, saya tidak sejahtera lagi. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mendengar, kalau Bapak yang ada di sini, nggak tutup uang, kakek diri 15, lalu Bapak Ibu bersedih, berarti Anda sering bergaul ke sana. Ada dulu tiga TV di kampung ini sampai ke pekannya. Ada beberapa TV berganti-ganti. Dulu saya seperti kelelawar. Rajin kali saya dulu naik kereta muka-muka. Lalu saya lewat tengah malam. Saya angkat tangan, dalam nama Yesus saya tutupkan. Dalam nama Yesus saya tutupkan. Ini sudah mulai menjadi target. Lewat saya tengah malam, dalam nama saya tutupkan. Sudah tidak sepakat lagi dengan perjanjian yang kami janjikan. Sebelum bukan itu berjanji kan, tidak akan ada menjadi benci. Saya lewat dalam nama saya itu berkuasa. Tapi kalau yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Berkuasa. Jadi suatu saat saya dengar itu udah tutup. Haleluya. Aliran walung kita di seorang nama 20 hari. Yang bahasa tutup. Berarti ada sesuatu. Dia itu sahabat. Haleluya. Orang bilang kita ini waktu sih. Dia nama lembur lepak lembur. Kalau tutup kita ambil itu. Haleluya. Barang siapa yang menjadikan dirinya sahabat dunia ini adalah musuh Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, nafsu setia, kesuam-suam kuku. Dikatakan di sini, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Haleluya. Mau menjadi musuh Tuhan?
Tapi kalau mau sahabat Tuhan, keluar dari sana. Kalau tidak mau menjadi sahabat Tuhan, itu urusan kita, tinggal memilih. Berikutnya, kita lihat dulu ayatnya dalam 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, seperti yang saya katakan tadi. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan bukan berarti suami istri. Mencari teman pun jangan yang tidak seimbang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya pernah bergaul dengan pencuri. Kerjanya mencuri. Saya heran lihat dia. Saya kerja mati-matian, tidak bisa hidup mewah. Tapi dia saya lihat makan tidur. Lalu saya bergaul dengan dia. Saya dikasih makan, saya dikasih minum, saya tidur di rumahnya. Suatu saat dia bongkar rahasianya. Ayo kita mainkan, katanya. Siap? Siap. Karena enak kerjanya, hanya malam 2 jam paling lama. Dapat uang 2 juta. Pada tahun 96. Dari mana itu? Mainkan. Tapi itulah kasih Tuhan itu. Itulah karena dari kecil. Jadi untuk guru sekolah minggu sangat luar biasa itu, tekankan Yesus itu kepada anak-anak. Setelah remaja saya nggak pernah gereja, tapi waktu sekolah minggu saya aktif setiap minggu karena bapak saya sih tua. Kalau nggak gereja dipukul. Jadi gereja terus. Kalau dapat petir Yesus, itu dulu guru sekolah minggu kami, kalau bapak udah tua. Jadi kalau ada hantu dibilang kalau ada potong di dokter teman nabi ibu, dokter Yesus, boleh itu mengajar sekolah minggu. Ada potong, saya ustaz tongkat, apa bahasa Arab? Dokter Yesus, boleh itu dokter Yesus. Sehingga saya belajar remaja, ya gimana? Mau mencuri, melompat tikus, sudah mau nyampe kami ke tempatnya. Tua kami melompat tikus, Yesus niku, wah kita pulang, nanti kosong. Pulangkan. Waktu baru dibuka perbatasan Aceh dengan Sumatera, ada jalan itu di Mandoamas. Empat sudah berhasil. Marga Manoro, Marga Silitonga, Marga Turba, Marga apa satu lagi? Tinggal saya sendiri. Kami cari semua pelosok-pelosok Mandoamas sampai ke Baru, sampai ke untuk mencari supaya tinggal saya mau dibekali. Semua dukun, semua tempat-tempat semedi saya jumpai. Apa dikatakan dan menjawab begini. Sehingga mulai dari situ sebelum saya kenal Tuhan, hanya ngambil Yesus saja yang ada, nggak mampu mereka terhadap saya. Apalagi saya sudah lukiskan itu Yesus di hati saya. Itu yang membuat saya tidak pernah gentar terhadap buku. Ya. Ayah haso hamba, holak bigi tanggane dalam nama Yesus. Itu dia yang mulai sekolah minggu. Jadi untuk sekolah minggu tekankan itu Yesus itu. Mungkin sepele, mungkin sederhana, tapi tekankan itu. Itu yang membuat saya ada sampai hari ini. Nyon sakti dong, kosong, ame dong. Bagi bapak yang mungkin tahu, udah taso hari rumah, udah taso hasawan, lalu udah taso hadir. Ini yang terakhir, makasih orang. Ayo po, udah taso hasawan, udah taso hasawan. Lalu udah taso hadir, sudah hadir lalu. Ada yang beri dong, udah taso hasawan. Lalu guna suatu dia. Jadi Om mana yang lewat?
Sebelum bertobat saja gak ada berani, apalagi sudah bertobat. Jadi untuk guru sekolah minggu tekankan itu Yesus, itu mantra terbesar. Amin. Tekankan itu. Asa itu mempekalahi satu dunia. Haleluya. Jadi jangan kita merupakan pasangan yang tidak seimbang. Cari teman kita pun berteman. Sehingga saya udah mau kesasar. Ya, cari temanmu, mungkin sekolah nanti, cari temanmu yang seimbang. Jangan cari pencuri, nanti kau juga ikut mencuri. Kau pun nanti menerima dampaknya. Sudah saya katakan di kampung kita itu jelas, bukan main judi, bukan sering main judi itu dapat. Teman saya guru, warga Panjaitan dulu di sini guru. Udah jam 11 malam, dan gimana guru? Lari anak melek-meleka, ingin dia ke melek-meleka. Duduk saja dia. Gue lupa ubah, jom kunci sok hijau, dan keluar dalam. Seperti itu juga kejadian. Dia pergi keluar, datang masuk dia, ditangkap dia. Ayah ini biar bapak nih, tangkap keluar dia dari pekerjaan. Dia menerima dampaknya. Haleluya. Puji Tuhan. Cari sahabatmu. Amin. Amin. Udah masalah didului. Jangan salah-salah bergaul lah. Kalau udah pemuda jangan salah-salah bergaul. Bapak-bapak pun jangan salah-salah bergaul. Ibu-ibu pun jangan salah-salah berteman. Lihat, dikatakan keluar dari sana. Kalau memang itu bapak keluar dari situ. Kalau memang itu penyakit surga keluar dari situ. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita merupakan pasangan yang tidak seimbang. Amin. Amin. Ada orang dong aku. Ambil dong aku membantu. Yesus sahabat kita yang setia. Amin. Kita lihat berikutnya 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu. Sama-sama dulu kita membacanya. 2, 3 ya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dari mana keluar? Dari antara mereka. Dari mereka kan? Ya. Bukan dari kita. Jangan keluar dari sini. Oh, kamu saya mau lama tuh mati mau. Banyak seperti itu. Keluar dari sini saya yang diserang. Ada baru-baru ini yang bukan dikeralkan. Saya ingat belum ada pernah sejarah. Pisahkan dirimu dari mereka. Taholah maha manusia nasidah. Jangan jalin hubunganmu. Apalagi dibuat Anda terikat akan dia. Pisahkan dirimu dari dia. Maka jadi kali. Penting sampaikan, doakan kalau memang ada kerinduanmu. Kalau enggak, biarkan. Itu firman Tuhan mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Terus, janganlah menjama. Ini yang perlu saya bahas dulu sedikit lagi. Yang najis. Janganlah menjama apa yang najis. Di perjanjian lama apa yang najis? Babi, bangkai, itu najis, iya kan? Tapi di perjanjian baru, mana yang najisnya? Ya, ini Pak Aldo lontarkan ke saya bertubi-tubi, karena lawannya pendeta, kawan sekolahnya lawannya, berdebat mungkin lewat WA, sehingga saya terus berganggu. Pak, kalau kayak gini Pak, kalau kayak gini Pak, kalau kayak gini Pak. Kalau saya jatuh kotanya, gak usah lah ikuti. Sekarang kalau kau mau menginjil, tekankan siapa Yesus, terima dia, udah cukup. Itu dulu, apalagi lewat WA ini. Ini yang mau saya bahas dulu. Karena ada teman Tuhan yang mengatakan, ada orang yang mengatakan jangan jamah ini, jangan pegang itu. Semua yang masuk dari mulut keluar dicambar. Iya kan? Gak usah hitung-hitung apa yang kau makan. Gak usah bilang-bilang apa yang kau makan, apa yang kau minum. Ada ayatnya kan? Tetapi ini mau saya jelaskan dulu hari ini bagi kita. Dikatakan sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jika kita tidak menjamah yang najis, maka Tuhan akan menerima kita. Apa yang najis
kasih dalam firman Tuhan ini. Awalnya kita buka dulu dalam kitab Kolose. Kolose 2 ayat 16. Kita perhatikan dulu. Biar kita bandingkan, biar kita pecahkan hari ini di sini. Kolose pasal 2 ayat 16. Lalu nanti ayat 20 sampai 22. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apa? Makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Bulan baru. Ya, yang berbulan baru. Agak bisa lah, ya orang yang begitu, tadi nak kegembala kan? Nanti saya dok kelas tuh orang mau manis, mau ngomong. Dari semua yang mampu ini kan yang makan ayo lu ada udah bahagia makan apa saya dulu iya karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ya, coba ayat 20 sampai 21. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? 21 sampai 22. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ini dia kan, ajaran manusia ini kan. Jangan makan ini, jangan sentuh ini, dan jangan apa itu. Contohnya seperti yang saya katakan, kalau datang katanya petir, mertua saya bilang jangan bersantai di dinding. Mau petir dinna, mau mandala kita, ketiopo dinna belum ngarang. Iya kan? Mengenai bulan baru untuk meletakkan, untuk memasak atap rumah harus seperti ini, tanggalnya harus ini, harinya. Itu yang dimaksud di situ. Jangan jamah ini, jangan jamah itu. Tapi coba kita lihat perbandingannya dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Ini tidak ada kaitannya dengan darah Bapak Ibu. Tapi orang menabrak firman Tuhan yang sudah diputuskan. Ini ajaran siapa tadi? Ajaran manusia. Coba kita lihat dulu Kisah 15 ayat 20. Mulai dulu daripada ayat 18. Coba 19. Sebab itu aku berpendapat, kata Yakobus. Ini murid Tuhan Yesus di sini bersidang. Rapat mereka buka rapat mendadak. Oleh karena dari ayat pertama ada di situ suatu masalah. Ya, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri. Kalau sudah jauh, apakah masih bisa kita sentuh? Menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, yang dicemarkan berhala-berhala yang sudah diberikan kepada setan. Dari percabulan ini penyembahan berhala, percabulan ini pergi ke dukun, percabulan ini juga termasuk hubungan seksual yang belum direstui oleh Tuhan. Dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. 28 ayat 28. Sebab adalah, coba keputusan siapa? Roh Kudus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus. Makanya dikatakan jangan jamah yang najis. Apa yang najis itu? Darah itu najis. Apa yang najis itu? Percabulan itu najis. Apa yang najis itu? Binatang yang mati tanpa mengeluarkan darah itu najis.
dikatakan buah-buahan yang manis, yang enak, yang mahal di situ, jangan sentuh. Dalam Kolose pasal 2 tadi dikatakan ayat 20, jangan jamah. Jangan sentuh itu yang najis, supaya Tuhan menerima kamu sebagai anaknya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jelas? Jelas. Gak banyak lagi yang najis, hanya sedikit yang Tuhan putuskan. Dulu babi itu najis, anjing itu najis, tetapi sekarang gak banyak. Apa yang najis itu? Binatang, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Alat-alat tuh pada sering sone, karena juga banyak seperti itu. Dipotong dulu ayam atau dipotong dua, dibawa ke kamar, nah, udah makan lah. Itu sudah dicemari, jangan jamah itu. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan menerima kamu sebagai anaknya. Berikutnya, setelah dari makanan dipersembahkan kepada berhala, apa lagi? Darah. Dari darah. Darah jangan jamah. Jangan makan itu. Makanya kalau motong anjing, motong dua, bila penting korek dulu tanah itu. Lobani, potong di dalamnya itu. Tujuannya supaya jangan terpecik darahnya itu kepada. Najis itu di mata Tuhan. Keputusan siapa itu tadi? Keputusan Roh Kudus. Menghujat Allah Bapa masih ada pengampunan. Menghujat Yesus masih ada pengampunan. Tapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Jangan jaga yang najis supaya Tuhan menerimamu. Setelah dari darah, dari mana? Dari daging binatang yang mati dicekik tanpa menumpahkan darah. Amatan lelubung, abul dupe, moh dupe, siapa? Buang itu. Biarkan mungkin Anda rugi 10 juta, tapi nyawamu engkau diterima sebagai anak di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, ngeri kali makin tinggi. Yang mati dicekik berarti tidak menumpahkan darah. Yang berikutnya dari percabulan. Percabulan ini sudah campur. Percabulan ini secara jasmani, seksual, secara rohani penyembah berhala, pergi ke dukun, tergantung kepada obat-obatan. Ini percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Jelas? Kembalikan ke Kolose tadi, Kolose 2 ayat 20. Jadi supaya kita jangan mau berdebat-debat tentang hal ini, putuskan itu. Ini keputusan Roh Kudus yang dikatakan najis, Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, kenapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? 21. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Orang kapan julu-julu tubuh? Ada yang dipotong dan berjulu tubuh Yesus. Ayat 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi ayat yang mengatakan yang dihadapi yang Rasul Paulus juga pernah mengatakan semuanya itu di mana itu tertulis, semuanya itu jatuh ke jamban, keluar. Yang kita makan itu yang dipegang. Tapi mereka tidak menyadari keputusan Roh Kudus. Terus ayat 17. Jelas bro. Kira-kira jelas ya kan? Itu ajaran manusia, tetapi yang keempat itu keputusan daripada Roh Kudus. Jadi jangan mau Anda dikelabui. Masih hidup?
Tuhan. Haleluya. Tuhan. Binatang yang mati tanpa menumpahkan darah, kuburlah itu baik-baik. Aman kau di sini. Ya main boleh nadong tahu. Boleh korek ke belum disuruh sama. Amin. Pisahkan dirimu keluar dari mereka. Jangan jama yang najis. Ayat 18. Dan aku akan menjadi, haleluya, kalau keluar kita dari Babel itu dan kita tidak menjama apa yang najis, maka kita akan diterima. Dan Yesus itu adalah menjadi Bapa kita. Amin. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Masih ada ayat 19 kan? Gak ada. Coba ayat satunya, pasal 17. Pasal 7 ayat satunya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Sucikan diri kita. Kita mau terima darah Yesus tercurah di kayu salib itu menyucikan diri kita. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakannya. Bagaimana kita supaya sempurna? Takut akan Allah. Amin. Amin. Takut akan Allah. Sekali lagi saya katakan, takut akan Allah. Untuk menyempurnakan kekudusan kita, menyempurnakan, ya, menyempurnakan kita sebagai anak Tuhan, menyempurnakan kita supaya menjadi milik Allah. Kita harus menjaga kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Untuk kita sempurna pengenalan kita akan Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Ketakutan yang dimaksud ini yaitu ketakutan yang kudus. Amin. Bukan hanya takut terhadap manusia supaya kita takut, terhadap hewan kita takut, tapi terhadap manusia kita bukan takut dengan kekudusan. Terhadap binatang kita bukan takut dengan kekudusan. Yang dimaksud dalam ayat ini takut dalam kekudusan, bahwa kita memandang Allah itu adalah Allah yang kudus. Itulah yang kita takuti. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Tuhan. Keluar dari Babel. Amin. Amin. Keluar dari mereka, pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan mengatakan, pisahkan dirimu supaya Anda diangkat menjadi anak, diterima menjadi anak. Pisahkan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Keluar dari mereka, pisahkan dirimu. Pikiran kita mungkin jadi rusak, hati kita jadi rusak, sehingga kita melupakan Kristen yang tidak setia. Sehingga yang dirusak imanmu, sehingga engkau menyimpan akar kepahitan bagi saya. Tapi saya tidak merasa pahit. Anda yang terpahit, saya tidak. Haleluya. Tuhan. Semangat.